warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Safarmita dari Sekolah ADP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi bisnis tentang biaya produksi atau tafsiran harga jual. 1. Penentuan harga jual normal. Dalam penentuan harga jual normal terdapat dua unsur yang diperhitungkan, yaitu tafsiran biaya penuh dan laba yang diperhitungkan, yaitu tafsiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Rumusnya adalah harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh tambah laba yang diharapkan. B. Penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Penentuan harga jual dalam tipe ini dilakukan dengan menghitung harga jual berdasarkan kontrak pembuatan produk. C. Penentuan harga jual pesanan khusus adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Pemesanan biasanya memesan dalam jumlah besar sehingga harga yang diminta berada di bawah harga jual normal, yaitu di bawah biaya penuh yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. B. Analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha dapat dilakukan salah satunya dengan menghitung break-even point. Perhitungan ini sangat penting untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian. Adapun manfaat menghitung BEP yaitu 1. Perhitungan untuk merencanakan laba yang akan dihasilkan. B. Sebagai bentuk gambaran tingkat volume penjualan. C. Melakukan evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat dikeluarkan tetap. Contoh, biaya listrik, air, alat, gedung. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan volume produksi atas penjualan. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja. A. Pasar monopoli. Syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu terdapat penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual. 1. Pengertian pasar monopoli. Hanya ada satu penjual saja. Pasar monopoli dikuasai oleh satu penjual saja tanpa ada pesaing atau penjual yang lainnya, sehingga dapat bebas menguasai pasar. 2. Ciri-ciri pasar monopoli ada 7. 1. Terdapat satu penjual saja. 2. Penjual menentukan sendiri harganya. 3. Perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. 4. Konsumsi tidak memiliki pilihan lainnya. 5. Tidak memiliki barang substitusi yang karakternya sama atau mirip. 6. Terdapat hambatan untuk memasuki industri. 7. Dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. 3. Kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Kebaikannya adalah 1. Dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2. Dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli tidak dilakukan oleh negara. 3. Meningkatkan inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. 4. Meningkatkan daya saing karena adanya kemampuan untuk efisiensi. Kelemahannya adalah produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar, menimbulkan ketimpangan distribusi terpendapat. 3. Menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik, faktor produksi, dan konsumen. Contoh pasar monopoli ada 3. 1. Monopoli by law. Ada monopoli by nature dan monopoli by lynch. Selanjutnya, pasar monopolistik pengertiannya adalah merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang produknya hampir serupa namun tidak sama. Ciri-ciri pasar monopolistik memiliki jumlah penjual yang banyak namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna, dan barang yang dijual ke konsumen membeli corak yang berbeda.
Kebaikannya pasar monopolistik adalah pembeli dapat bebas membeli karena terdapat berbagai bentuk pilihan mengingat jumlah penjual yang banyak. 2. Memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual. Kelemahannya adalah 1. Dapat membuat terjadinya pembiayaan pemborosan. 2. Bagi penjual kecil tingkat efisiensinya rendah. 3. Menyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. Yang ketiga, contoh pasar monopolistik yaitu sampo, buku, makanan ringan, dan nasi goreng. Pasar monopolistik Pasar monopsoni hanya memiliki satu jenis pembeli saja. Pasar ini memiliki karakter yang untuk mengingat hanya ada satu pembeli saja. Ciri-ciri pasar monopoli ada 3. Hanya terdapat satu jenis pembeli. 2. Pembeli berperan sebagai produsen. 3. Barang yang dijual dalam barang-barang mentah.